نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah membuang waktu karena ibu-ibu datangnya ketelatan. Ya, saya bayangkan kalau ibu pintar kayak saya, telatnya kayak apa ya? Gak pintar kayak saya telat ya. Gimana kalau pintar kayak saya ya? Ya, baik. Buku kita adalah mengenal Islam lebih dekat. Kita masih pada pembahasan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dan kita masuk kepada rukun Islamiyah. Rukun yang kedua, iqamus shalah, yakni mendirikan salat. Kita sudah menjelaskan ini kali keempat bab salat. Ya, pertama saya pernah jelaskan bahwa salat merupakan ibadah dari seluruh para nabi dan rasul, dan saya jelaskan banyak dari ini. Yang kedua, kedudukan salat dalam syariat, kedudukan salat dalam syariat dan hukum yang mengaturnya. Dan saya yakin ibu-ibu sudah mencatatnya, ya, bapak-bapak sudah mencatatnya. Adapun kalau nggak diingatkan masalah saya, itu masalah Anda. Ya, karena saya hanya bisa mendiktekan. Ya, semoga Allah mudahkan saya untuk menyampaikannya, dan Allah memudahkan Bapak Ibu untuk mengingatnya dan memahaminya. Dan pada pertemuan ketiga atau bab ini pada bulan yang lampau saya rekam syarat-syarat sahnya sholat. Jadi sholat itu menjadi ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Pertama adalah syarat, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah rukun kedua, ketiga adalah wajib sholat, yang keempat adalah sunnah sholat. Syarat adalah kewajiban sholat.
yang mesti dipenuhi dari sebelum sampai sesudah sholat. Jika batal salah satunya, maka batal seluruh sholat. Dimulai dari awal sholat. Itu kalau syarat. Jelas? Yang kedua rukun adalah fardu sholat yang wajib dijaga dari awal sholat sampai akhir. Kalau terlewatkan, maka cukup diganti. Tidak usah membatalkan sholatnya, tapi wajib sujud sahwi. Sujud sahwi adalah adalah kafarat kalau kita melewati rukun kemudian menggantinya. Yang ketiga adalah wajib sholat. Ya, wajib sholat adalah bila sengaja ditinggalkan batal sholat. Jika terlewat tanpa sengaja nggak usah diulangi. Paham? Jika terlewat tanpa sengaja tidak usah diulangi. Tapi wajib sujud sahwi. Karena sujud sahwi adalah kafarat atau jika kita lupa mengerjakan yang wajib. Yang keempat adalah sunnah sholat. Adalah sunnah sholat. Yang apabila terlewatkan tidak masalah. Disengaja atau tidak sengaja tidak masalah. Contoh iftitah. Ibu-ibu ini kan ibu gaul di mana-mana kan. Punya Al-Quran bisa dari 20 kan. Betul? Kelihatan banget sih. Ya. Jadi sengaja meninggalkan sunnah sholat tidak apa-apa. Tidak disyaratkan adanya sujud sahwi. Karena bukan sunnah, ya tidak membatalkan sholat, tetapi mengurangi kemudian kebaikan sholat. Baik, hari ini kita bahas rukun-rukun sholat. Kita bahas rukun-rukun sholat. Saya yakin ibu udah hafal sih. Ya cuma hafal dari dulu kan. Tapi kalau ditanya dalilnya nggak bisa kan. Betul ya? Bapak-bapak juga sama kan. Apa dasar dari ini? Kenapa rukun? Kenapa syarat? Sudah saya jelaskan satu hari kan. Tapi bukan antum namanya kalau ingat kan. Ya, makanya dari dalil Quran dan Sunnah para ulama menetapkan ini syarat, ini rukun. Baik, kita masuk pada rukun sholat. Arkan sholat, rukun sholat. Yang pertama, berdiri jika mampu. Berdiri jika mampu. Jadi hukum asal bersolat adalah berdiri. Tidak boleh duduk. Ya, karena kata Allah di Quran surat 4 ayat 103. Ya. Idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Salat itu berdiri atau duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuan. Di surat yang kedua Al-Baqarah ayat 238, Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ingat kalimat waqumu, dan berdirilah dalam sholat itu. Menunjukkan sholat itu mesti dengan berdiri. Waqumu lillahi qanitin, dan hendaklah kalian berdiri tegak ya ketika sholat. Itu dari Quran bahwa berdiri itu adalah termasuk rukun sholat, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri tidak rukun, berdiri itu sunnah saja. Nanti saya jelaskan di waktu yang lain. Nabi kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau pada saat gemuk, beliau lebih banyak sholat sunnah sambil duduk. Hanya pahalanya setengah dari berdiri. Kayaknya ibu-ibu pahala boleh bilang nggak apa-apa, saja enak kan? Kelihatan banget sih. Karena kita soal pahala urusan aja, penting enak dulu kan. Ya, itu namanya nikmat bahwa sengsara tahu. Ya, baik.
dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ibu bisa lihat dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab Jumat, bab jika tidak mampu duduk maka sholat sambil berbaring. Ya, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana bi bawasir, ya, Imran bin Husain berkata, satu kali aku menderita sakit wasir, ya, lalu aku tanyakan kepada Nabi SAW tentang cara sholat ketika orang sedang sakit wasir. Tahu sakit wasir, ya? Apa itu? Ambil ya, bahasa ibu-ibu kata saya, ya. Ya, kata Nabi menjawab, ya, selalu qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, jika tidak mampu maka duduklah, ya. Fa'ilam tastati' fa'ala janbi, kalau tidak mampu duduk maka berbaringlah. Kalimat kata Nabi, jika tidak mampu maka duduk, kedudukan mesti berdiri. Duduk jika tidak mampu, karena prinsip ibadah apa? Fattaqullaha mastata'tum, surat 4 ayat yang ke-16. Bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Maka berdirilah. Kalau tidak mampu berdiri, kata Nabi, duduklah. Maka duduk dibolehkan jika tidak mampu berdiri. Dan berbaring, ya, berbaring dengan mengangkat kepala, ya, atau gerakan mata, tergantung apa mampu dia lakukan. Kalau nggak bisa juga, cepat mandikan kita yang sholatkan, karena dia sudah tidak terkena kewajiban sholat. Kalian sudah wafat, karena sholat itu sampai kematian datang menemui kita. Ketahuan surat 15 ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan tetaplah beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kematian menemuimu. Dari selama belum mati tetap sholat sesuai dengan keadaan kita masih. Misalnya gimana? Jadi tidak ada pemaafan kalau tidak sholat, ya, kecuali hilang akal. Saya pernah cerita gini. Ini mungkin bisa jadi bahasa ibu-ibu guyur sama anak-anak. Ayah saya itu ahli usul fiqih dan ahli tafsir. Jadi saya anak tapi berdelapan. Saya orangnya paling iseng sekali. Ya, dan saya bilang ke bapak saya gini, tapi boleh nggak sekali-sekali libur sholat? Orang di kantor juga libur, masa Allah dan punya dari saya kayak kepala kantor. Orang kepala kantor aja ada liburnya, masa sholat ada liburnya? Kata ayah saya, pergilah cari Tuhanmu dan mintalah rekomendasi darinya, karena itu kewenangan ayahmu. Sholat itu perintah Tuhanmu, tidak ada bisa membatalkan hukumnya kecuali Dia. 3 minggu saja di Tuhan nggak ketemu, pastilah. Saya datang kasih tahu ayah saya, papi nggak ketemu Tuhan, gimana ceritanya? Ya, kata ayah saya, beneran mau libur? Mau sekali-sekali, gila dulu mau. Dibawakan dia farukanlah adalah diangkat pira dari 3 orang. Salah satunya gila sampai sehat dari gilanya. Mau gila, udah. Maka sholatlah sebelum gila, ya, sholatlah sampai kelak kamu datang menemui Tuhanmu dan melihat wajah Tuhanmu di surga Allah Jalla Jalaluhu. Saya bayangkan kalau bapak saya digebukin loh, ya. Kalau dulu saya kecil punya bapak itu pasti saya digebukin. Kalau nggak salah banyak nanya, tapi saya cerdas luar biasa. Kami berdelapan, pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda dengan kadar kemampuan anak-anak masing-masing. Jadi kewajiban sholat itu tidak ada toleransi untuk meninggalkannya.
Toleransi kalau sudah qoi. Kalau nggak qoi, gokil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi rukun pertama adalah berdiri dasar Quran dan Sunnah tadi. Dan tidak berdiri kecuali uzur. Dan uzurnya adalah sesuai dengan kadar syariat, bukan sukhoi, suka-suka. Jelas? Yang pertama. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Saya pernah jelaskan. Dalam sholat ada dua jenis takbir. Yang pertama namanya takbiratul ihram, sekali saja. Takbir ihram artinya takbir yang mengharamkan kita mengucapkan atau melakukan yang bukan bagian dari sholat, kecuali dikehendaki, kecuali dibutuhkan. Paham? Contoh sholat kalau tidak tepat loh. Tapi kalau dibutuhkan oleh kita dong, ya tidak boleh garuk-garuk. Tapi kalau gatal boleh garuk dong. Menggaruk-garuk bukan perbuatan sholat kan? Tapi jika dibutuhkan maka boleh dilakukan. Itu fungsi takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan kita mengucapkan atau melakukan sesuatu yang bukan direkomendasikan sebagai salat. Contoh, doa ketika sujud bukan bagian dari sholat, tapi direkomendasikan Nabi bukan? Kata Nabi, seorang hamba paling dekat dengan Tuhan ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Doa ini bukan bagian dari sholat, tetapi direkomendasikan oleh syariat untuk melakukan. Yang tidak boleh kalau ibu suka-suka sendiri, itu yang tidak boleh. Faham anak-anak? Itulah fungsi takbiratul ihram. Dan sekali saja. Ya, berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari, ya, kitab Sumpah dan Nadar, ya, jika bersumpah karena lupa. Di sini ada panjang, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki sholat dan Nabi duduk di pojok masjid. Setelah dia sholat, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kata Nabi, "Irji salli lam tusalli." Kembali dan sholat, kamu belum sholat. Orang itu kemudian sholat lagi, seperti sholat yang pertama tadi. Datang kepada Nabi lagi, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi jawab, "Waalaikumsalam." "Irji salli lam tusalli." Kembalilah dan sholatlah, karena kamu belum sholat. Ketiga kalinya dia datang menemui Nabi, dia mengatakan, "Alimni ya Rabb, bagaimana cara sholat yang benar?" Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Kalau kamu sholat, maka perbaguslah wudu'mu. Perbaguslah wudu'mu. Yang kedua, berdirilah, menghadap kiblat. Yang kedua, bertakbirlah, fakabir." Fa di sini menunjukkan bahwa hukumnya wajib hukum. Maka bertakbirlah sebelum engkau memulai sholat. Ketika engkau hendak memulai sholat, menunjukkan bahwa memulai sholat dengan takbir. Berdasarkan hadis Nabi, ya, ibtahu sholata bil takbir wa tahlil bil taslim. Permulaan sholat itu dengan takbir. Jadi nggak ada di umat kami usalli, nggak ada. Ya, dulu ibu-ibu sholat kami nggak. Ini menyalahi sunnah. Sebab kata Nabi, sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka takbir adalah apa? Takbir pertama adalah takbir rukun. Yang kedua namanya takbiratul intiqal. Takbir yang menandai perpindahan gerakan. Namanya takbiratul intiqal. Paham? Hukumnya wajib, tidak hukum. Tapi tidak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau lupa maka tidak apa-apa. Tapi wajib sujud sah.
Jadi takbir yang kedua namanya apa? Takbiratul intiqal, yaitu takbir yang menandai adanya perpindahan gerakan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal ke sujud pertama, sujud pertama ke sujud yang kedua, sujud kedua ke rakaat kedua seterusnya. Itu namanya takbiratul intiqal. Intiqal dari kata yantaqilu, intakal yang taqilu artinya berpindah. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah. Ya, berdasarkan hadits Bukhari, kitab adzan, bab wajibnya membaca Al-Fatihah dalam setiap sholat. An Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadits Ubadah bin Samit, kata Nabi, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jelas ya? Tunjukkan ya? Oh, tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Berarti dia adalah surat Al-Fatihah 7 ayat. Jangan diskon Bu ya. Ibu ini kan sudah menjadi diskon di mall-mall bukan? Ibu tipikal pengunjung mall rojali apa rohana? Ya, rojali rombongan jarang beli, rohana rombongan hanya nanya-nanya. Ibu tipikal mana? Saya suka ke mall. Kalau saya ke mall habiskan uang rata-rata 60 juta paling murah. Ya makanya saya paling malas ke mall. Ya saya karena kerja kecil boros memang. Ya, saya kalau ke mall paling beli skincare. Nah, skincare saya Body Shop. 1 bulan saya 27 juta untuk body skincare. Jadi bukan hanya mobil saja glowing, mobil juga glowing juga kan. Ya. Akan ibu saya glowing nggak Bu? Ya, saya pakai dari semua jenis dari siang maupun naik di malam. Ya, mau tidur saya pakai skincare juga Bu. Ya, biar nggak bau asam kan. Jadi sekali lagi membaca Fatihah hukumnya wajib. 7 ayat. Ya, pertanyaannya Bismillah termasuk salah satu ayat berdasarkan Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ya, as-sabru mathani. Ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bagian dari itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Hanya saja cara membaca Bismillah ada 2. Ada yang mengeraskan, ada yang tidak mengeraskan. Yang sesuai sunnah tidak mengeraskan. Ya, sesuai dengan sunnah tidak mengeraskannya ketika kita pada rakaat jahar. Faham? Orang mengeraskannya tidak bid'ah, tapi menyalahi sunnah. Faham? Yang sesuai sunnah bagi sholat jahar, ya hendaklah tidak dikeraskan. Berdasarkan hadits riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi memulai bacaan Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya beliau mengeraskan suara. Juga hadits Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Shallaitu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman lam yajharu Bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, aku sholat sejak aku Islam, dan selama Nabi hidup aku sholat di belakang beliau jadi makmum. Aku sholat sepanjang Abu Bakar jadi imam, aku sholat di belakang. Aku sholat di belakang Utsman bin Affan, di belakang Umar bin Khattab, di belakang Utsman bin Affan, dan semuanya tidak mengeraskan Bismillah. Ya, tidak mengeraskan
Bismillah. Tapi kalau dikeraskan tidak apa-apa. Tapi kalau orang Indonesia orang nggak keraskan Bismillah, Wahabi juga ya. Ya belum. Ya. Jadi di sini orang itu sunnah Nabi itu Wahabi. Ya. Dia dianggap Wahabi kalau beragama anus, agama Nusantara. Ya. Islam Nusantara bukan anus namanya. Anus itu apa? Agama Nusantara. Agama tidak Allah rekomendasikan sama sekali. Jelas ya? Jadi boleh dikeraskan, tapi yang sesuai sunnah adalah tidak dikeraskannya lafaz di sini. Tetap dibaca bu, tetap dibaca. Contoh, ibu-ibu kalau sholat sendirian, ya misalnya rakaat sirriyah misalnya, ya jangan sampai ibu sholat ini, ibu nggak baca di hati salah. Karena sholat itu terdiri dari 3 ya, saya jelaskan. Ada namanya asdaq qalbiyah, hati, niat, ikhlas dan khusyuk, itu hati. Yang kedua qauliyah, ucapan. Yang namanya ucapan itu mesti mulutnya bergerak, walaupun tanpa suara, tapi terbentuk kalimat yang sempurna dalam ucapan. Contoh, ibu-ibu kan kalau pakai lipstick, apa mereknya? Miladela, Lancome, Christian Dior, Wardah, murahan itu. Ya. Kalau yang mahal kan Lancome ya bu, pasti robek sakunya ya. Nah, jadi, kok bapak tahu sih? Kan dulu saya punya majalah Ile bu. Jadi semua produk terbaru saya tahu. Apa tadi bilang saya tahu, mode-mode dunia saya tahu semua. Karena mulai saya kan selebriti dulu. Nah, jadi saya mesti ikuti selera media. Jadi tahu penyakitnya apa sampai diungkap yang mudah. Ya, dan saya juga koleksi. Saya punya Prada, Dolce Gabbana, Emporio Armani, Christian Dior. Saya punya koleksi semua terus dah. Ya, buruk juga buruk ini. Jangan diem, kemampuan kita beda. Ya, jadi contoh gini bu, ya bersuara kan, tapi jelasnya gerakan mulut yang membentuk kalimat yang sempurna. Jadi jangan ibu sholatnya gini. Apa kata ini? Lu lagi halu ya? Jelas ya? Jadi walaupun tidak bersuara, tetapi tetap mulutnya gerakannya sampai sempurna ucapannya itu. Paham anak-anak? Ya, jadi jangan dulu dikatutkan karena takut bibirnya luntur, bibirnya apa? Lipstiknya tadi. Ya, kalau saya pakai lip balm aja biasanya, kali itu ibu-ibu. Supaya mulutnya nggak kering, ya, itu pun mengandung olive oil, ya makanya bibir saya segar-segar dibandingkan bapak-bapak kan, ya, jadi saya ulangi, nggak bersuara, tapi lisannya jelas dapat dapat ditangkap makna yang dia baca. Paham anak-anak? Itu cara membaca Al-Fatihah yang wajib atau ya, yang keempat ruku, ya, ruku dan sujud merupakan dua amalan, dua perbuatan yang paling menonjol dari sholat. Warka'u warka'ah dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, wasjudu ma'as sajidin, dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Kita dapati kata itu dalam Quran pada sekali menunjukkan ruku dan sujud dua perbuatan spesifik yang paling menonjol dari sholat. Ini menunjukkan bahwa ruku itu rukun. Makanya Allah simbolkan sholat itu dengan ruku.
atau Allah simbolkan sholat itu dengan sujud. Kalau sunnah, nggak mungkin Allah jadikan dia ukuran sholat. Faham anak? Ya, juga Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqim ruku' was sujud fa wallahi inni la arkahu min ba'di ya wa rubbama qala dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sempurnakanlah ruku' dan sujud kalian demi Allah aku dapat melihat kalian dari belakang punggung. Dan keadaan beliau mengatakan, ya, dan terkadang mengatakan, aku dapat kalian di belakang punggungku ketika ruku dan sujud. Menunjukkan bahwa ruku itu hal terpenting sampai Nabi begitu serius menjelaskan. Kata Allah, kata Nabi, sempurnakan ruku, menunjukkan ruku itu adalah perkara wajib, rukun, baik Quran maupun Sunnah. Ya, dan ruku nanti saya akan jelaskan dua secara spesifik. Contoh af'alus salah, praktek perbuatan gerakan salah. Nanti yang kedua aqwalus salah, ucapan salah. Berarti ada bab khusus. Jadi ini agak lama memang, karena kita ketemu sebulan sekali kan. Jadi agak lama memang. Sabar. Saya ngajar agak sabar, atau kita coba dengar doang. Ya, jadi sabar. Ya, yang capek kan yang ngajar bu. Ya, dari tadi saya jual dulu hanya anak aja. Ya, semoga tidak menguap apa yang saya cuap-cuapkan. Dari sabar ya bu, supaya kita memperbaharui sholat kita. Kan kasihan sholat campur tapi nggak bisa memanen kan? Kasihan kan bu? Menanam tapi tidak bisa memanen, capek deh. Ya, sudah bid'ah yang nggak sesuai sunnah, kasihan banget kan? Maka atau dulu kita udah bagus sholatnya, tapi kan hanya pengalaman bukan pengetahuan kan? Betul? Rata-rata kita beragama pengalaman bukan pengetahuan kan? Makanya saya kalau nanti itu jawabnya benar tapi nggak punya dalil kan? Itu namanya jawab tapi tidak pernah menjawab atas jawaban. Maka kita belajar mereview ulang agar kita tahu ini dasarnya ini, dasarnya ini, sehingga kita beramal di atas ilmu. Kenapa saya ruku? Dasarnya ini, ya. Kenapa saya sujud? Dasarnya ini, sehingga kita tidak beramal kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Kenapa kata Allah di Quran surat 17 ayat 36, la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu. Menunjukkan beramal tanpa ilmu hukumnya haram. Beramal tanpa ilmu hukumnya haram. Ya. Dalam hadits Imam Ahmad, ya, juz 4 halaman nomor 23. Kata Nabi, ya ma'syaral muslimin, innahu la salata liman yaqin sallu bi ruku'i wa tarku'at sujud. Kata Nabi, sesungguhnya tidak sah salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Menurut ruku' bukan? Karena tidak sah salatnya. Yang orang sujudnya contoh, sujudnya kayak udah kneel. Ini tidak sah sujud. Mestinya lurus. Paham anak? Kecuali antum kenal penyakit, ya salah kejepit umpamanya. Ya, kalau tidak bisa ruku maka tidak apa. Tapi kalau tidak ada wudhu tidak boleh, tidak lurus punggungnya. Kata Nabi tidak sah salat bagi orang tidak meluruskan punggungnya ketika dia ruku dan juga tidak meluruskan punggungnya ketika dia sujud. Menunjukkan ruku dan sujud itu hukumnya wajib, hukumnya hukum karena tidak sah salat tadi. Ya. Yang kelima tidak
Iktidal artinya kembali lurus. Ya, iktidal artinya lurus dari kata adil. Adil artinya apa? Lurus, gak bengkok. Paham? Artinya lurus, tidak bengkok. Kembali lurus sebagaimana sedia kala. Ya, berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya, dalam Sahih Bukhari, kita ada membaca takbir ketika bangun dari sujud. Ya, Nabi berkata, ya, Abu Hurairah berkata, apabila orang salat beliau bertakbir saat mulai berdiri takbiratul ihram, kemudian bertakbir ketika ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika iktidal. Ya, lagian tidak masuk akal maghrib 4 rakaat tidak akan kalau tidak iktidal, kan? Paham? Dan tidak ada perpindahan rakaat kalau tidak iktidal, bukan? Kan gak mungkin ibu habis ruku langsung moving, kan? Paham ya? Dan menunjukkan iktidal adalah rukun sholat. Jadi jangan sampai ibu bilang bypass aja pas kali supaya hemat waktu. Habis ruku langsung aja tiara, jangan. Ya. Jadi sebelum kita sujud kita iktidal dulu. Iktidal adalah jeda antara ruku dan sujud. Ibu bisa bayangkan ya? Habis ruku langsung mungkin ke bawah, lucu kan? Lucu nggak? Lucu gerakannya kan? Gerakannya adanya iktidal. Ya. Begitu juga yang keenam sujud. Ya, yang keenam apa? Sujud. Masih hadis Bukhari kita ada bab sujud dengan 7 anggota badan. Ya, ini bin Abbas. Ya, min Rasulillah ya. Amar Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyasjuda ala sab'ati ya aqdar. Nabi mengatakan Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita sujud di atas 7 anggota. Ya, wala yakuffa sya'ar. Ya, dilarang menahan rambut. Contoh orang sujudnya kan rambutnya panjang, ibu-ibu atau ibu-ibu yang bapak-bapak rambutnya panjang, tidak boleh gini, Bu. Kalau dia menahan rambutnya otomatis tangannya tidak menekan tanah, kan? Makanya tidak boleh menahan rambutnya. Ya, jika rambutnya panjang, dia gunakan satu tangan untuk pegang rambutnya, tidak boleh. Karena 7 anggota itu adalah kata Nabi dahi dan hidung 1 anggota, 2 tangan, 2 lutut dan 2 tak ujung jari. Ya, dan kata Nabi dalam hadis tidak sah sholat kalau tidak di atas 7 anggota tadi sujudnya. Jelas ya? Nabi jelas itu dahi, hidung itu 1 anggota, 2 tangan, 3 bukan, 2 lutut, 5 bukan, dan 2 ujung jari. Tapi saya kepada af'alus shalah, perbuatan sholat saya contohkan. Tapi saya jelaskan dari cara umum dulu ya. Oh, ini rukun dasarnya ini rukun dasarnya ini. Deal atau deal? Kalau nggak deal saya pulang. Ya. Imam mengatakan tidak ada sholat orang yang tidak hidungnya tidak ditempelkan ke bumi. Ya, jadi menunjukkan 7 anggota tadi salah satu hidung. Jadi hidungnya harus mencium bumi. Jangan hidungnya apa itu namanya ngangkang, ya, atau dia nampak, nggak boleh. Ya, apalagi hidungnya nggak tinggi-tinggi amat, kan? Ya, ditempelkan dia harus ditempelkan ke bumi. Ya,
Kemudian yang ketujuh, bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud dua hukum. Yang kedelapan, ya, duduk antara dua sujud. Tadi hadisnya udah pertama kan, yang orang sholatnya nggak sempurna kan. Ya. Kemudian yang kesembilan, tumanina. Tumanina artinya diam, tenang dalam beberapa saat. Tumanina itu ukurannya paling lambat kalimat Subhana rabbiyal azim. Ketika ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa bihamdi itu tambahannya dhaif. Paham? Yang sahih Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Wa bihamdi itu tambahan ziyadah yang dhaif. Jelas ya? Yang sahih adalah Subhana rabbiyal azim untuk ruku, Subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Minimal itu. Itu pun dibaca dengan teratur. Subhana rabbiyal azim. Jangan kayak pantat ayam kena angin. Nah, coba dari sini, pantat ayam itu pasti angin. Itu kan pantat ayam kena angin. Ya, nanti dari sini coba-coba Bu ya. Jadi saya dulu sholatnya cepat, jadi bacanya cepat sekali. Ayah saya kan guru ya, jadi cara negara anaknya gak dimakanin. Ayah saya bilang gitu, coba nanti ketemu papi di situ ya. Pak, kenapa bawa ayam? Terus bapak saya pegang pantat ayam ke arah angin, dan pantat ayamnya gini-gini. Saya ketawa, tadi kamu sholat pantat kayak gini nah. Ya, coba kamu bayangkan sholat, bukan cepatnya bacaan dia. Mirip gak? Sejak itu kalau sholat di pantai gak jadi cepat. Ini cara ayah saya mengedukasi secara sederhana saja. Ya, jadi kata ayah saya menemukan kesalahan tanpa mempermalukan. Ya, jadi dia nggak marah. Kamu sholatnya kok gitu sih? Ya. Sejak itu saya kalau mau cepat-cepat saya ingat pantat ayam nggak jadi. Ya, muncul rasa malu dengan sendiri. Ya, Allah jadikan mulutmu tidak seperti pantat ayam. Gunakan mulut Allah dengan sopan dan penuh ketertiban. Ya, saya itu sudah baca Bismillah. Cepat kan? Mana anak kecil mau cepat main kan? Ayah saya bodoh seperti itu. Saya dibawa ke pantai, ayamnya dipegang ayam, pantatnya diperlihatkan kemana? Ke angin. Jadi namanya komat kambing seperti pantat ayam ditiup angin. Wa'abal ya'udzubillah. Ya, jangan. Nabi baca itu muqatta'ah, tertib. Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Gak seperti kita. Ya, apalagi kejar setoran. Ya, apalagi kalau di mall kan. Ya, setelah di mall saya perhatikan ibu-ibu. Kan saya kalau habis sholat sekalian ibu-ibu di belakang. Biasanya di pasar Senayan itu. Terus sekalian kadang-kadang suka buka tirai. Bapak kenapa? Lihat ibu-ibu komat kami benar gak sih? Ternyata mulutnya pantat ayam tadi. Ya, pelan-pelan. Subhana rabbiyal azim. Ya, minimal batas untuk anginnya seperti lamanya mengucapkan Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Lumayan kan? Jelas? Itu tumanina. Sebab kata Nabi tidak sah sholat baru lagi udah tumanina. Seperti ayam mematuk jalan cepat-cepat. Ya. Kemudian ke-10 tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir.
Ya. Kemudian yang ke-11 ya membaca tasyahud akhir. Nanti saya beri contoh saja bacaan yang sesuai sunnah ya. Nanti pada aqwalus shalah, pada kita jelaskan bacaan-bacaan sholat. Jelas? Kemudian yang ke-13 bersalawat. Ya, kemudian terakhir salam. Dan yang ke-14 tertib. Artinya berurutan. Tidak boleh ibu sujud dulu baru ruku, batal salatnya. Paham? Harus berurut. Baca Fatihah dulu baru ruku. Jangan ruku dulu baru baca Fatihah. Itu namanya logika bolak-balik namanya. Ya. Ruku dulu baru sujud. Tegak dulu baru sujud. Itu tertib, dan tertib itu rukun. Artinya tidak boleh mendahulukan sesuatu yang tidak boleh didahulukan, kecuali tertib berdasarkan urutan jelaskan Nabi tadi. Dari takbir sampai salam tidak boleh kita tukar posisi. Paham? Misalnya sujud dulu baru takbir, tidak boleh. Ya, tidak boleh sujud dulu tidak boleh. Jadi harus berurut sebagaimana kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya? Hari ini kita bahas tentang rukun-rukun salat dengan dalil-dalil. Ya, nanti bulan depan kita bahas 2 bab sekaligus. Wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Kenapa demikian? Kalau ibu tahu ini syarat, ini rukun, ini wajib, ibu tahu kalau salah kan? Tindakan apa yang bisa diambil ketahuan, tahu kan? Kalau syarat, contoh bersih dari hajat kecil, tiba-tiba ketutup gitu. Ibu tahu oh batal, berarti syaratnya batal. Kalau syarat batal dari awal sampai akhir ulang lagi. Jangan sampai ibu tinggal salah. Ibu wudhu duduk kalau salah nggak boleh. Nah, itu pentingnya kita tahu hukum setiap salat. Dengan pengetahuan kita tahu tindakan apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita lakukan. Sebab kalau ibu nggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, begitu salah, wah, apa yang bisa dilakukan Tuhan? Apa kata iblis? Terserah Allah. Lanjutkan bersama kita bisa. Na'udzubillah. Itu pentingnya mengetahui perbedaan antara syarat, rukun, wajib dan sunnah. Supaya kalau kita lupa atau keliru kita tahu ini mana wajib atau sunnah. Oh, kalau wajib tidak akan apa yang saya lakukan. Kalau rukun apa yang saya lakukan. Paham? Sebab kalau tidak membedakannya, ibu bingung apa yang dilakukan kalau terjadi kesalahan. Saya tanya, saya ngomong kecepatan enggak? Pas ya? Kalau nggak nyambung itu namanya lemot. Ya? Jelas ya? Hari ini kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Insya Allah bulan depan kita bahas tentang wajib dan sunnah-sunnah sholat. Ketemu lagi contoh gerakan-gerakan sholat. Kalau takbir tangannya gimana? Kan ada orang kayak prajurit pensiun. Ya, ada yang ini sok disiplin. Allahu Akbar. Apa kata iblis? Jadi kan contohnya. Ya, tangan paling tinggi di mana, paling rendah di mana. Paham ya? Kalau kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Menunjukkan tidak boleh ada kayak sholat. Sholat itu ada copy paste saja. Baik, saya kira cukup, saya sudah capek. Ibu capek nggak duduk-duduk? Enggak ya. Kalau capek kata Roma Irama terlalu. Ya.
Baik, ada pertanyaan nggak? Silakan bertanya. Bismillah, saya bertanya Ustaz. Kita disunahkan untuk menyuruh sholat ada kita pada umur tersebut. Apakah kalau di bawah 7 tahun seperti 4 atau 5 tahun itu dan kita suruh sholat, apakah yang seperti itu? Baik. Perintah 7 tahun itu paling lambat 7 tahun. Mempercepatnya tidak bisa. Paham? 7 tahun kan pembatasan. Tetapi itu paling lambat 7 tahun sudah diajak sholat. Lebih dahulu dari itu 3 tahun. Bukankah para sahabat datang membawa 25 tahun juga? Banyak yang lain mengkhabarkan para sahabat juga mengajak anak-anak di bawah 5 tahun ya ke masjid untuk sholat. Jelas ya? Jadi ini bukan pembatasan. Artinya kewajiban untuk paling lambat ya anak itu usia sholatnya 7 tahun. Lebih sebelum itu tidak masalah. Karena Allah menjelaskan banyak sekali. Nabi pernah bawa cucunya ke masjid Hasan dan Husain bukan? Ketika mereka masih di bawah 7 tahun. Jelas ya? Tunggu dulu satu-satu. Sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak loncat tentang waktu kita baca selawat itu, kalau terjadi membaca Sayyidina Muhammad itu, apakah sholatnya sah atau tidak? Iya. Tadi perintahnya selalu kamar itu meniusan. Salat kalian sebagaimana bersalat. Maka bersalawat juga seperti salawat jelas ya. Saya pernah jelaskan ke Bapak itu nanya. Bapak ini masih tentang salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Allah berfirman surat 4, surat 33, ayat 56 terperintah salat. Para sahabat datang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kunna na'rifu nusallimu 'alaika, walakin kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah. Kata para sahabat, kami tahu bagaimana cara memberi salam kepada assalamu alayka ya Nabi Allah. Tapi bagaimana cara bersalawat kepada? Menunjukkan salawat tidak bisa dibuat-buat bukan? Kalau bisa dibuat para sahabat ahli bahasa Arab bukan? Tapi tidak membuat-buat salawat. Nanya kepada Nabi. Paham ya? Kemudian Nabi membaca dengan orang berbeda. Ada Hudzaifah al-Yaman, ada Sa'id al-Khudri, Mu'adz bin Jabal masing-masing. Dan Nabi berikan kurang lebih 21 contoh salawat. Dan satu pun tidak ada kata Sayyidina. Satu, itu jawabannya. Jawaban kedua, kalau nama Sayyidina bid'ah bukan? Salawat itu urusan agama bukan? Boleh nama nggak urusan agama? Nggak boleh. Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Siapa menambah nama urusan agama kami ini tertolak, maka tidak boleh nambah. Kan baik, apa salahnya sih? Ini kan Indonesia banget kan? Betul? Jadi dia berpikir apa? Nabi ajarannya belum bagus bukan? Sebenarnya menurut Nabi ajarannya belum bagus bukan? Paham? Tanpa dia sadar, dia telah menurut Nabi ajarannya belum bagus, maka dia perbagus. Kurang asal nggak Pak? Jadi kalau orang ngomong, kan baik, apa salahnya sih? Ini kan ibu-ibu biasa yang sisi kan? Jawaban, oh jadi Nabi belum bagus ya? Jadi kamu bagus. Ini pengkhianatan pada Nabi bukan? Tuduhan kepada Nabi bahwa Nabi mengkhianati syariat bukan? Ini kebiadaban. Kalau jawabannya kan baik, apa salahnya sih? Tanpa dia sadar, dia menuduh ajaran Muhammad belum bagus, maka dia bagus. Lancar nggak Pak? Yang ketiga, sah sholatnya, tapi berdosa karena dia membuat perkara baru dalam agama. Sebab kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap penambahan dalam agama itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah.
dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi tidak dapat pahala, tapi kata orang Sunda nyahal siap. Jelas kan? Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena menambah syariat. Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Penambahan dalam agama itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jelas kan? Namanya nanam saham tapi bodoh bukan? Capek deh. Jelas ya Pak ya? Cukup Pak? Ya? Jadi salawat ini tadi saya contohkan beberapa contoh salawat ya, yang mana sampai pendek ya. Jangan nama-nama sayyidina. Kan kita puji Nabi. Jawabannya, emang Nabi tidak terbang. Emang kalau itu bagi dari agama, kenapa Nabi tidak ajarkan? Ya, kapan Nabi dipuji yang paling tahu Allah dan Rasulnya bukan? Bukan lo Abdullah sendiri puji-puji Nabi selalu, paham? Nabi lebih tahu apa dia dipuji dan tidak kan? Di tempat mana dia mesti dipuji, Nabi paling tahu bukan? Maka kalau Nabi tidak menetapkan, dia tidak boleh menetapkan dengan alasan kan kita ingin memuliakan Nabi. Ya, ini artinya apa? Nabi tidak tahu memuliakan dirinya sendiri bukan? Paham? Jadi ini kelancangan kan? Karena menurut Nabi bahwa syariat tidak sempurna. Jelas ya? Silakan Bu. Alat bisa karena biasa ya. Bu, kalau udah tahu sesuatu ada dasarnya syariat, mesti kita enak dengan syariat atau tidak? Apa kata Nabi gini? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsunya tunduk kepada apa yang terbawa. Tadi ibu pernah pakai perasaan bukan? Itu namanya baper. Kalau baper resikonya koper perasaan. Paham? Agama itu akal, bawa akal, bawa iman. Paham? Pertanyaan dua mungkin pakai perasaan juga. Tapi nggak enak, kata menurut Allah salah, masih nggak enak juga. Paham? Kan nggak enak Ustaz, tapi kata Nabi kita begitu syariat tertolak, masih nggak enak juga. Itu namanya bune, ibu nekat. Ya, semua orang juga gitu. Tugas kita belajar apa? Untuk melanjutkan yang benar dan membuat yang salah bukan? Jelas? Karena salah bukan itu benar, bukan kita akan bukan, tapi apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi jangan baper Bu. Kalau baper pasti korban perasaan. Ya, jelas ya Bu ya. Berapa dengan ilmu? Ilmu itu mendatangkan keyakinan kan? Saya pada sholat kayak Nabi, seperti apa sih? Anaknya. Ya, jangan pakai kata guru saya. Saya pernah cerita di sini. Saya punya teman. Pertama kuliah dia kasih tahu namanya Tony. Saya tanya Tony itu apa? Saya Tony. Itu teman saya orang Jawa, kaget dia. Dalam hati dia dasar mungkin duit. Saya kan suka bahasa basi Mas. Kalau kenalin nama yang jelas. Antoni itu Sotoni apa Setoni? Saya namanya Sotoni Mas. Ya harus jelas ya. Nah, supaya Setoni saya tahu Toni ini dari kata dasar apa dulu. Dia di badannya agak aneh-aneh. Saya bilang gini, Mas, itu gak ada dasar dari Quran dan hadis loh. Tapi gimana tuh aku udah biasa ya. Beragama dengan kebiasaan, kebenaran. Tapi Allah jelaskan. Tapi itu diajarkan guru gue. Dialeknya kayak gini. Itu kan diajarkan guru kan bukan Nabi. Tapi aku yakin guruku benar, kayak itu benar. Kenapa? Dia meninggal sudah 15 tahun tapi jasanya utuh.
Itu tandanya benar kan? Fir'aun digontok tuh, apa Fir'aun benar juga? Ya, saya bilang Fir'aun itu nggak jasanya. Apa Fir'aun benar? Itu ada lagi lain mas lagi. Dia suka sebel sama saya karena ngomong apa saya jawab. Terus guru itu bisa berada di tempat waktu bersamaan. Iblis itu di tempat. Jangan dia mau izinnya setan. Ya, dia ada saya di buku itu teman saya. Aku punya teman orang pinter mas. Wah, pinter apa? Hafal Quran, hafal hadis. Oh enggak, orang pinter. Aku penasaran mas, coba bawa saya ke orang pinter temanmu itu. Kami pergilah ke dukun itu. Ya, begitu saya ketemu dukun, dalam hati saya rasain bahwa memang enak bekerja ini. Ya, apa kata si dukunnya? Mas, dia bilang ke teman saya tadi, Mas, ya bujumu kalau anak-anakmu baik-baik saja, anak-anakmu sehat-sehat saja. Saya bilang, wah, borong-borong bikin anak tempat bikin anak aja dia nggak punya loh. Bagaimana dia punya anak? Lu kalau lama yang benar dong. Apa kata dia pelan-pelan mas? Enggak, itu bohong. Akhirnya digebukin sama pasien. Ya, dalam hati saya, gue dulu lawan. Sejak itu kita lewat pelangnya sudah tidak ada lagi, karena diusir sama masyarakat di situ. Ya, saya orang sukses ceramah orang-orang, ya, akhirnya dia digebukin dan disuruh bubar, karena ternyata dia penipu. Setelah saya jelaskan, membuka bedok semuanya. Apa kata teman-temannya? Dia lihatnya begini. Terima kasih Kodai karena ada di kita tadi tahu orang itu dukunnya itu. Makanya tolong jangan dijaga bodoh. Jadi ini contoh orang sesat tapi pada perasaan ya. Namanya sesat ngotot. Tidak boleh ya Pak Bu ya. Silakan Bu. Karena Ustaz mengenai berdoa setelah sholat, saya dengar itu sebaiknya tidak dibiasakan, sebaiknya setelah sholat zikir. Terus kalau mau berdoa saat lagi sujud di sholat, ini pertanyaan saya Pak Ustaz, kan hamba paling dekat sama Allahnya pada saat bersujud. Apakah mau setelah sholat kita mau doa kita sujud sendiri? Baik. Berdoa sesudah sholat dibolehkan, ya boleh. Tapi tidak boleh dilakukan oleh pikiran. Ya, urutannya itu salah. Kemudian pikir baru berdoa. Termasuk bid'ah. Al-Fatihah. Ini ibu-ibu hampir gitu kan? Ya Allah, panjang banget Al-Fatihah. Saya suka marah orang-orang di masjid. Amin. Orang kampung kan tadinya kan gitu. Rumah kami, masjid kami dengan gereja itu dekatan. Kamu baca amin 7 oktav dari gereja Silo sana. Orang amin itu cuma amin itu hanya cuma 2 rakaat saja. Amin 6 rakaat saja namanya panjang. Amin. Kalau baca dosis. Ya. Ini contoh kita mengikuti kebiasaan. Saya bilang rumahnya itu terkenal sama gereja Silo sebelah. Ya. Ini contoh. Ya, jadi habis sholat zikir dulu. Nanti salah satu di antaranya zikir-zikir yang masuk sesudah sholat akan saya jelaskan. Ya, astaghfirullah. Jangan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Apa kata iblis? Gak boleh. Nabi mengajarkan astaghfirullah saja. Jelas ya? Tidak seperti di masjid kita. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha
illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata malaikat nomor tidak dikenal. Karena tidak betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi zikir dulu baru berdoa. Tapi lebih baik kalau kalian berdoa di dua tempat. Pertama ketika sujud, yang kedua sudah tasyahud. Berdasarkan hadis Muslim dari Anas bin Malik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi mengajarkan kami para sahabat membaca tasyahud seperti kami diajarkan membaca Quran. Kemudian Nabi mengatakan, berdoalah apa yang kalian kehendaki seluruh salam dalam tasyahud kalian. Jelas ya? Jadi biasakan ibu bapak berdoa ketika sujud kalau sholat sendirian. Kalau jadi makmum jangan, nanti makmum di belakang berkata, ya, orang banyak keperluan mau pergi kemana-mana kan nggak boleh. Ya, jadi sebelum salam banyak doa. Yang ketiga, tapi saya bisa bahasa Arab Ustaz. Ya cukup di hati saja, tutup mulutnya dan membaca doa dalam hati. Kalau ditanya, kenapa kamu baca doa di hati? Kan sholat, kan bacaan doa bukan bacaan sholat. Paham? Yang nggak boleh di hati kalau bacaan sholat. Adapun doa bukan bagian dari sholat. Maka tidak apa-apa kalau di hati. Jelas anak-anak? Jelas ya? Baik, saya kira cukup ya. Saya sudah peringatan karena aslinya kurang dingin. Ya, sebab ibu suka bikin ulas dan mana tambah panas. Ya, ya. Jadi ibu, lain kali kalau sini bawa anak-anak tadi juga ya. Ibu ini kan gak pintar-pintar banget kalau menjelaskan ke anak tuh kan. Ya, jadi ibu